Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rosdandi Utami Boru Siregar, NIM 2518012 dan lokal PT IKA 6A. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bab 12 mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk pembahasan, yaitu sekilas tentang SQL, mempersiapkan perangkat lunak berbasis SQL, menu atau fitur utama, pembuatan dan pengisian tabel, fungsi prosedur dan trigger, menggunakan TSQL, operasi pada tabel dan view. Nah, untuk yang pertama itu sekilas tentang SQL. Yang pertama itu ada dua, yaitu DDL dan DML. Nah, untuk yang DDL yaitu satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Dan untuk yang DML adalah satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Nah, untuk SQL merupakan kependekan dari struktur query language yang mana lebih dekat dengan DML daripada DDL. Nah, yang kemudian itu mempersiapkan perangkat lunak berbasis SQL. Nah, Microsoft SQL Server adalah perangkat lunak yang berjalan pada platform Microsoft Windows, sehingga kebutuhan utama dari perangkat lunak ini adalah tersedianya komputer yang telah terinstall sistem operasi Windows, terutama versi server. Hal ini karena Windows versi server memberikan integrasi yang lebih baik. Nah, Microsoft SQL Server adalah perangkat lunak yang harus diaktifkan sebagai servis pada Windows. Jika belum dijalankan, maka kita tidak akan dapat menggunakannya. Nah, untuk menjalankan perangkat lunak basis data berbasis SQL setelah terinstall, maka kita dapat menggunakan Microsoft SQL Server dengan memanggil GUI klien dari Microsoft SQL Server yang disebut sebagai SQL Server Management Studio. Nah, untuk menu atau fitur utama, ada dua bagian penting yang ada pada bagian ini, yaitu Object Explorer dan Summary Panel. Untuk Object Explorer itu adalah tempat kita melihat objek-objek apa saja yang ada di dalam SQL Server. Nah, untuk Summary Panel merupakan tempat keterangan atau ringkasan yang ada pada Object Explorer. Nah, untuk pembuatan dan pengisian tabel, sebelum kita membuat tabel, kita harus membuat terlebih dahulu basis datanya. Untuk membuat basis data baru, kita klik kanan pada database dan pilih New Database. Nah, untuk pada textbox di depan database name, ketikkan nama basis data yang akan dibuat. Kemudian klik OK. Nah, untuk pembuatan tabel setelah basis data terbentuk, kita baru bisa membuat tabel. Bagian Summary Panel akan berubah. Kalian bisa mulai memasukkan atribut atau kolom dari tabel yang akan dibuat. Pembuatan tabel ini sama persis dengan apa yang telah kalian lakukan dengan Microsoft Access. Penentuan tipe data, lebar data, primary key juga tidak jauh berbeda. Nah, untuk pengisian data pada tabel setelah semua terbentuk, kita dapat mengisi tabel dengan data-data yang kita inginkan. Untuk operasi pada tabel dan view, ada dua, yaitu relasi antar tabel dan membuat view. Untuk tabel-tabel yang telah kalian buat dan isi di atas masih merupakan tabel yang berdiri sendiri. Tidak ada hubungan antar tabel. Padahal kalau dilihat dari tabel-tabel yang ada, kita bisa membuat model hubungannya. Tabel siswa berhubungan dengan tabel program, tabel guru berhubungan dengan tabel bidang, dan tabel program. Untuk membuat antar tabel ini, kita bisa menggunakan komponen database diagram. Untuk membuat view, kita klik kanan pada view, kemudian pilih new view sehingga jendela terbuka. Pilih add table untuk menambahkan satu atau lebih tabel yang akan kita buat view-nya. Misalnya kita pilih tabel siswa. Nah, klik close untuk menutup jendela tersebut. Dan selanjutnya menggunakan TSQL, Transact
SQL, disingkat dengan TSQL, adalah varian dari bahasa basis data SQL yang dikeluarkan oleh perusahaan dan Sybase. Nah, untuk Microsoft SQL Server hanya mengenali bahasa SQL tipe TSQL ini. Nah, untuk membuat perintah-perintah TSQL ini, SQL Server mempunyai jendela query yang dapat kita buka dengan tombol New Query di bawah menu bar. Setelah jendela query terbuka, kalian dapat mulai mengetik perintah-perintah SQL. Nah, fungsi, prosedur, dan trigger. TSQL menyediakan banyak fungsi yang digunakan untuk mempermudah tugas-tugas dalam pengelolaan basis data. Nah, beberapa fungsi penting akan disampaikan di sini. Untuk lebih lengkapnya, silakan baca manual atau online help dari SQL Server. Fungsi-fungsi penting yang berhubungan dengan numerik atau angka adalah is, numeric, and round. Fungsi is numeric digunakan untuk memeriksa apakah isi suatu data berupa angka atau tidak. Nah, untuk fungsi round digunakan untuk membulatkan bilangan pecahan ke bilangan bulat terdekat. Fungsi-fungsi penting yang berhubungan dengan karakter string antara lain left, right, left, lower, upper, rem, dan rtrim. Left digunakan untuk memilih sejumlah karakter tertentu dari sebelah kiri, sedangkan right dari sebelah kanan. Hasil dari right tergantung dari lebar data yang kalian tetapkan pada pembuatan tabel. Nah, untuk len digunakan mengetahui panjang karakter pada data. Nah, untuk lower digunakan untuk merubah karakter menjadi huruf kecil, sedangkan upper sebaliknya. Ltrim digunakan untuk menghilangkan spasi di sebelah kiri data string, sedangkan rtrim di sebelah kanan. Untuk fungsi-fungsi yang berhubungan dengan waktu yang penting antara lain get date, month, day, year, date name, date age, and date if. Get date digunakan untuk mendapatkan tanggal sekarang dari sistem komputer. Month digunakan untuk bagian bulan dari tanggal. Day digunakan untuk bagian tanggal dari data tanggal. Year digunakan untuk mengambil bagian tahun dari data tanggal. Date name digunakan untuk mendapatkan hari dari suatu tanggal. Date age digunakan untuk menambah atau mengurangi data tanggal. Date if digunakan untuk memiliki selisih antara dua buah atau tanggal. Ada dua tipe user-defined function, yaitu scalar and inclined table value. Fungsi scalar menghasilkan satu nilai keluaran melalui kata kunci return. Inline table value menghasilkan suatu tabel baru ketika dieksekusi. Storage procedure adalah potongan kode program yang dapat menerima parameter input menghasilkan satu atau lebih parameter output. Nah, sedangkan storage procedure umumnya digunakan untuk operasi-operasi pada basis data. Nah, trigger adalah tipe khusus dari storage procedure yang akan dieksekusi ketika suatu kejadian muncul. Nah, kejadian tersebut misalnya ketika ada penambahan data atau insert, ataupun penghapusan data delete, ataupun perubahan data update. Trigger biasanya merupakan komponen dari suatu tabel. Nah, cara membuatnya adalah kita klik node di depan tabel dan yang Anda pilih. Setelah muncul daftar komponen tabel tersebut, kita klik kanan pada trigger and pilih new trigger. SQL Server akan menampilkan jendela baru yang isinya adalah template dari trigger. Hapus semua teks pada jendela tersebut, kemudian ketikkan contoh berikut ini. Nah, setelah itu untuk membuat storage procedure, buka jendela query, kemudian ketikkan kode berikut ini: create procedure, hapus baris, add id number small in as delete from dbo.bidang word dbo.bidang.id bidang. Kemudian procedure yang kita buat ini bernama hapus baris dengan satu parameter, yaitu id number dengan tipe data semangat. Kemudian untuk administrasi SQL Server ada dua model autentik, yaitu Windows Authentication and SQL Server Authentication. Nah, yang pertama Windows
authentication itu pada model ini SQL Server tidak melakukan pengecekan pada user, namun name dan password yang diberikan, namun dipercayakan pada sistem operasi Windows. Artinya, sebenarnya hanya user yang terdapat pada komputer tersebut yang mungkin bisa masuk pada SQL Server. Nah, yang kedua itu SQL Server Authentication, di mana informasi user, name, and password disimpan dalam SQL Server, sehingga setiap kali ada user yang akan masuk koneksi ke SQL Server, kemudian SQL Server akan memeriksanya. Nah, untuk melihat model authentication apa yang ada di SQL Server, klik kanan pada name server di jendela Object Explorer, kemudian pilih Properties. Pada jendela Server Properties, pilih bagian Security sehingga tampilan akan tampak untuk menambahkan user yang bisa masuk ke SQL Server. Klik node pada Security di Object Explorer, kemudian klik kanan Logins. Pilih New Login untuk membuka jendela login seperti gambar tersebut. Nah, untuk permission berhubungan dengan hak akses seorang user pada suatu basis data. Seseorang yang sudah terdaftar sebagai user pada SQL Server tidak secara otomatis bisa menggunakan basis data yang ada jika belum diberi hak. Untuk mengubah hak user pada basis data tertentu, kita klik node pada logins, kemudian kita klik kanan dan nama user yang terdaftar di bawah login, kemudian pilih properties. Pada jendela login properties, pilih bagian user mapping sehingga tampilan akan tampak. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan.